Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eda Indrawati dengan NIM 24_015. Di sini saya dari kelompok 1 akan memberikan tutorial mengenai path analysis. Lalu kita pencet import, lalu ke browse, kita pencet filenya, lalu kita pencet import, lalu oke. Setelah itu kita tulis regress, lalu kita ke awareness, edu, esp, org, dan informate. Lalu kita pencet enter. Setelah itu kita ketik viv. Lalu yang ketiga kita ketik predict, S1, resit. Setelah itu kita pencet enter. Yang keempat kita ketik htest S1, enter. Yang kelima kita ketik sweep S1, enter. Yang keenam kita ketik regress jalur kedua, yaitu lalu inspection, edu, exp, org, informate. Lalu kita ketik lagi viv, lalu enter. Setelah itu kita ketik predict E2, resit. Lalu kita pencet enter. Setelah itu kita ketik htest E2, enter. Selanjutnya kita ketik sweep E2, enter. Selanjutnya dilanjut oleh saya untuk jalur ketiga. Di sini kita ketik regress, lalu version, lalu equals, terus version, lalu kita ketik viv, enter. Selanjutnya predict E3, resit. Lalu enter. Selanjutnya kita ketik htest E3, enter. Selanjutnya kita ketik sweep E3, lalu di enter. Selanjutnya kita akan meregress yang jalur keempat, regress
lalu risk version, lalu edu, exp, org, dan info climate. Lalu enter, kita ketik lagi viv, enter, lalu ketik lagi predict E4, result. Selanjutnya kita ketik hetes E4, enter. Yang terakhir itu swift E4, lalu di enter. Baik, selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh saya, yaitu membuat bagan. Pertama kita pencet statistik, terus ke SEM model building, lalu kita ke kotak untuk membuat bagannya. Kita seret membuat 4 terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu kita akan memberi panah di bagannya. Yang pertama kita namakan terlebih dahulu, yaitu edu dan exp, dan selanjutnya itu org, dan yang keempat info climate. Selanjutnya yaitu kita masukkan awareness, lalu selanjutnya kita masukkan perception, lalu yang terakhir kita masukkan risk versionnya. Selanjutnya kita akan membuat panah pada bagannya. Itu kita tinggal seret edu ke awareness, lalu edu ke perception, kita ulang lagi, edu ke perception, lalu exp ke awareness dan exp ke perception. Lalu sekarang org juga ke awareness, lalu ke perception, dan info climate ke awareness dan ke perception juga. Selanjutnya edu kita langsung ke risk version. XP ke risk version juga. Kita sambungkan semuanya termasuk org dan info climate juga. Nah, selanjutnya itu awareness dan risk perception-nya kita sambungkan juga. Nah, sekarang kita akan memberi angka pada bagannya, yaitu ke estimate. Langsung kita pencet, langsung kita enter. Nah, sekarang sudah muncul untuk angka pada bagannya.
Di sini saya akan menjelaskan interpretasi data dari jalur pertama, yaitu Regress, Awareness, Edu, EXP, ORG, dan InfoClimate. Interpretasinya yaitu dari data regress di atas untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya dilihat dari P lebih dari T harus lebih kecil dari 0,05 atau 0,01. Dari data Edu diketahui bahwa nilai P lebih dari T yaitu 0,995, maka tidak berpengaruh. Untuk data EXP-nya 0,231, maka tidak berpengaruh. Untuk data ORG 0,119, maka tidak berpengaruh. Untuk data InfoClimate-nya itu 0,008, maka berpengaruh. Untuk yang FIF itu interpretasinya jika lebih kecil dari 10 artinya tidak terjadi multikoliniaritas. Semua nilai FIF itu kurang dari 10, bahkan sangat kecil sekitar 1. Yang mana ini menunjukkan tidak adanya hubungan kuat antar variabel independen sehingga model bebas dari multikoliniaritas. Untuk yang predik E1 itu dan resid predik jika hitam benar. Untuk yang hetes E1 tidak terjadi heterokedasisitas. Dan untuk yang SWILK E1 interpretasinya data tersebut normal dikarenakan kurang dari 0,05. Untuk hipotesisnya itu 0, H0, tidak ada heterokedasisitas atau varian residual konstan. Untuk hipotesisnya yaitu alternatif H1, ada heterokedasisitasnya varian residual tidak konstan. Untuk jalur keduanya itu regress, inspection, Edu, EXP, ORG, dan InfoClimate. Interpretasinya dari data variabel Edu memiliki nilai P lebih T sama dengan 0,003, maka berpengaruh signifikan. Variabel EXP memiliki nilai P lebih dari T sama dengan 0,990, maka tidak berpengaruh. Untuk variabel ORG-nya memiliki nilai P lebih T sama dengan 0,091, maka tidak berpengaruh. Untuk variabel InfoClimate memiliki nilai P lebih T sama dengan 0,010, maka berpengaruh signifikan. Untuk FIF-nya itu interpretasinya nilai FIF seluruh variabel kurang dari 10, bahkan rata-rata hanya 1,09, yang dimana artinya tidak terjadi multikoliniaritas antar variabel independen. Dengan kata lain, hubungan antar variabel bebas Edu, InfoClimate, EXP, ORG tidak saling memengaruhi secara kuat sehingga model regresi layak digunakan. Untuk yang predik E2, resid, dan hetes E2 itu jika hitam benar dan hetes terjadi heterokedasisitas. Untuk yang SWILK E2 dari data di atas mengetahui apakah data normal atau tidak dilihat dari nilai prop lebih dari Z yang harus lebih besar dari 0,05. Dari hasil uji yang diketahui nilai prop lebih dari Z sama dengan 0,39689, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Untuk yang jalur ketiga yang awareness dan risk aversion, risk dan itu variabel awareness memiliki nilai P lebih T
sama dengan 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga berpengaruh signifikan terhadap risk aversion. Untuk variabel risk expectation yang juga memiliki nilai 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga berpengaruh signifikan terhadap risk aversion. Untuk yang fifth, nilai fifth untuk variable awareness adalah 1,06 yang dimana nilai fifth-nya itu untuk variable risk perception juga 1,06 dan mean fifth sebesar 1,06 karena semua nilai fifth lebih kecil dari 10 bahkan jauh dari 5, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Untuk yang predik E3 resid dan H-test E3 itu predik jika hitam benar, H-test terjadi heterokedasitas. Untuk yang Wilk, interpretasinya dari hasil uji Shapiro-Wilk didapatkan nilai prop-nya lebih besar dari Z sama dengan 0,00533 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal karena nilai probabilitasnya berada di bawah batas signifikan 0,05. Untuk yang jalur keempat itu ada risk aversion ke edu, EXP, ORG, dan InfoClimate. Untuk berdasarkan hasil regresi pada variabel risk aversion dengan variabel bebas edu, EXP, ORG, dan InfoClimate diperoleh hasilnya yaitu edu memiliki nilai P sama dengan 0,067 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka tidak berpengaruh signifikan terhadap risk aversion. EXP memiliki nilai P sama dengan 0,231. Nilai EXP-nya itu memiliki 0,231 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka tidak berpengaruh signifikan terhadap risk aversion. Untuk ORG memiliki nilai P-nya sama dengan 0,148 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka tidak berpengaruh signifikan terhadap risk aversion. Untuk InfoClimate-nya memiliki nilai P 0,0008 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka berpengaruh signifikan terhadap risk aversion. Untuk fifth-nya itu karena semua nilai fifth kurang dari 10 dan mendekati angka 1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas edu, InfoClimate, EXP, dan ORG, yang dimana artinya setiap variabel independen tidak saling mempengaruhi secara kuat dan dapat berdiri sendiri dalam menjelaskan variabel dependen atau risk aversion. Untuk yang predik E4 dan H-test E4 yaitu predik jika hitam benar dan H-test terjadi heterokedasitas